Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Buat kalian yang lagi nyiapin liburan ke Jepang atau bahkan udah tinggal hitungan hari buat take off ke Jepang, aku punya reminder penting nih. Jangan cuma siapin itinerary wisata aja, siapin juga itinerary belanja kalian. Karena Jepang tuh bener-bener surganya belanja. Mulai dari fashion, elektronik, skincare, pernak-pernik, sampai snack yang lucu dan unik. Dan yang paling seru, banyak barang di Jepang itu lebih murah dibandingkan di luar negeri loh. Plus banyak banget diskon buat turis dan program tax free. So, siapin notes kalian karena aku juga bakal kasih list lengkap toko-toko favorit dan paling populer buat belanja di Jepang. Lengkap dengan tips dan pengalaman pribadi aku juga loh. Jadi stay tune ya. Oke, pembahasan pertama adalah fashion di Jepang. Murah, keren, dan berkualitas. Kita mulai dari fashion dulu ya. Jadi di Jepang itu ada namanya Uniqlo. Ini tuh udah kayak icon fashion di Jepang. Walaupun udah ada di Indonesia dan negara lain, belanja di Uniqlo di Jepang itu tuh beda banget. Penasaran apa yang beda? Jadi yang beda itu harganya tuh bisa 20-40% lebih murah. Koleksinya juga lebih lengkap, apalagi kalau musim dingin. Dan kolaborasi terbatas kayak Uniqlo kolaborasi sama Studio Ghibli atau Uniqlo sama Marimekko, dan juga ukurannya lebih variatif dan kadang ada potongan gaya Jepang yang lebih dijual di luar negeri. Gimana? Tertarik untuk ke Uniqlo Jepang? Oke, selanjutnya ada GIU. Kalian udah pernah dengar belum? Ini nih brandnya nggak ada di Indonesia. Jadi ini tuh adiknya Uniqlo, sister brandnya Uniqlo. Kalau kalian cari gaya yang casual, trendy, tapi pengen tetap hemat, GIU jawabannya. Celana tuh kalian bisa dapat di bawah 2000 yen. Sempat aku kemarin ke Jepang juga beli celana panjang jeans itu cuma 1990 yen. Murah banget kan? Atasannya lucu, start 990 yen, ada lebih murah lagi. Terus juga banyak diskon. Per musim biasanya mereka diskon. Misalnya kayak kemarin aku kesana itu pas musim panas, itu tuh murah banget. Jadi start atasan misalnya berkerah itu start dari 790 yen. Dan juga variannya banyak banget. Terus juga kalau kalian misalnya pas kesananya mungkin pas musim panas itu kan pakaiannya tuh bisa dipakai juga di Indonesia. Jadi menurut aku kalau kalian di Jepang jangan lupa berkunjung ke GIU. Oke, selain GIU ada lagi yang lain, namanya MUJI. Kalian mungkin pernah dengar. Jadi ini tuh gaya minimalis Jepang banget. Ke MUJI bahannya tuh nyaman, warnanya calm, dan modelnya timeless. Dan harganya juga lebih murah dari MUJI di luar negeri yang lain. Kalian bisa belanja fashion sekaligus alat tulis, skincare, sampai perlengkapan rumah yang estetik. Nah, MUJI ini sebenarnya ada di toko-toko yang lain nih. Cuman yang paling murah itu yang aku cek itu yang di Jepang. Dan juga di MUJI itu nggak cuma fashion atau interior kayak rumah gitu. Jadi di sana tuh juga ada kayak makanan. Kayak sempat kemarin aku beli kayak snack, misalnya cookies, kopi, itu juga ada. Kayak bumbu makanan, misalnya sup, miso soup atau kare, itu lengkap banget di MUJI. Jadi kalau kalian pas ke Jepang langsung lah mampir ke MUJI karena itu tuh snacknya enak-enak banget. Dan cuman sempet sih katanya tuh MUJI ada di Indonesia, tapi udah tutup kayaknya kalau nggak salah di tahun 2021. MUJI juga ada di banyak lokasi, itu salah satunya ada di Malaysia, Asia, pokoknya Malaysia itu juga ada, Singapura ada. Cuman kalau pas kalian di Jepang mending langsung aja ke MUJI yang di Jepang. Oke, jadi aku punya tips nih buat kalian kalau kalian pengen datang ke 3 toko yang tadi aku info, Uniqlo, GIU, dan MUJI, tapi pengen yang cabang itu besar banget biar lengkap. Oke, jadi kalau untuk Uniqlo langsung aja ke flagship di Ginza, itu tuh ada 12 lantai, kalian bebas explore di sana ke 12 lantainya itu. Terus selanjutnya kalau kalian pengen ke GIU itu juga ada untuk cabang besarnya, ada di Shibuya, Shinjuku, Ginza, itu gede-gede banget cabangnya, tokonya. Terus misalnya kalau kalian pengen yang pergi ke MUJI itu juga sama, untuk store di Ginza itu yang terbesar. Jadi better kalau kalian pengen ke 3 store tersebut langsung aja ke cabang-cabang yang tadi aku info ya. Oke, selanjutnya ke dunia elektronik. Kalau misalnya kalian beli handphone, misalnya kamera, or apapun itu, power bank, itu lanjut aja kita ke Bill Camera dan Yodobashi Camera.
Dua toko elektronik raksasa yang wajib banget kalian kunjungi kalau kalian suka kamera, handphone, receiver canggih, atau barang-barang teknologi lainnya. Lokasinya tuh ada banyak di kota besar. Kalian bisa cek barangnya online dulu, terus belinya langsung di toko, dan banyak dari mereka yang bisa English support dan bahkan punya website dengan menu bahasa Indonesia. Jadi misalnya nih, kalau kalian pengen beli, itu langsung aja kalian tuh cek dulu misalnya di website. Kalian pengen model, atau misalnya kamera di contoh, kalian pengen model kamera kayak gimana, itu kalian buka dulu di website. Nah, setelah kalian buka di website, kalian pilih deh. Dan enaknya tuh kalau belanja di kamera, itu kalian tuh bisa bayarnya tuh nanti. Contoh nih, aku pengen beli kamera A, terus aku pesen nih, aku booking, aku order, terus nanti misalnya aku setup besoknya aku mau ambil ke toko, itu bisa banget, dan kalian tuh langsung bayar di sana. Se-easy itu kan, apalagi di sana itu lengkap banget untuk seriesnya, kayak tipe. Misalnya kemarin aku sempat cari speaker atau album, itu juga warnanya tuh variannya banyak banget yang ada di Big Camera. Jadi itu toko yang wajib kalian kunjungi kalau kalian pengen beli elektronik di Jepang. Nih ada tambahan informasi, ada tax free juga di sana. Jadi kadang ada diskon tambahan untuk turis. Tinggal tunjukin paspor kalian, banyak produk yang khusus dijual di Jepang. Jadi nggak bisa dibeli di luar negeri. Dan buat kalian yang hunting kamera mirrorless, kamera Instax, atau gadget terbaru Jepang tepatnya, apalagi kalau kalian mampir ke Akihabara, surganya barang elektronik. Jadi langsung aja ke sana. Oke, selanjutnya adalah part yang kalian suka buat para cewek-cewek, yaitu skincare dan kecantikan Jepang. Seperti yang kalian tahu, cewek-cewek atau semua rata-rata cewek cowok sih, kalau di Jepang itu kulitnya tuh sehat-sehat banget, rambutnya bagus, kayak sehat banget dari semuanya lah, per skincarean di sana. Nah, aku punya 3 tempat favorit buat aku beli skincare di sana, yaitu Matsumoto Kyoshi. Dia tuh kayak toko drugstore atau toko obat terbesar yang paling terkenal. Semua brand skincare Jepang yang lagi hits tuh ada Hada Labo, Shiseido, Biore, Saborino, masker yang viral banget itu juga banyak di sana. Banyak varian, banyak tester, sering ada potongan harga yang musiman. Terus ada Ice and Tulpe. Jadi Tulpe lebih modern, lebih estetik, dan banyak produk yang nggak dijual di drugstore biasa. Mungkin kalau kalian pengen cari skincare yang nggak biasa atau mungkin agak unik, langsung aja cari di sini. Terus ada Plaza, itu semi beauty lifestyle, jadi banyak barang-barang lucu, nggak cuma skincare. Ada pouch, terus juga ada botol minum kayak yang lucu-lucu, terus juga cocok buat kalian yang mau cari oleh-oleh beauty yang cute tapi affordable. Terus kalian ingat ya, jangan lupa cek-cek rak. Jadi di sana tuh ada rak yang emang khusus diskon. Bisa jadi kalian nemu misalnya nih ada serum muka, itu harganya 3.000 yen, bisa jadi 1.200 yen. Itu kalian harus cari harta karun yang ada di sana. Selanjutnya ada oleh-oleh unik dan kreatif. Mau cari oleh-oleh murah tapi nggak murahan, langsung aja ke Daiso, Seria, atau Kendo. Jadi di toko serba 100 yen alias sekitar 10 ribuan ini, kalian tuh bisa nemuin banyak banget. Aku tuh biasanya kalau mau beli oleh-oleh yang memang barang-barang lucu, barang-barang kecil-kecil, itu perintilan-perintilan, itu hiasan sama make up, cemilan, itu ada di sini. Terus juga ada Tokyo Hands atau Love. Nah, di level lebih tinggi dari 100 yen shop, barangnya juga lebih kreatif dan unik banget. Kayak ada alat dapur minimalis, blender estetik, alat pijat kecil, barang travel, dekorasi. Kadang kalian nggak nyadar butuh barang itu kan, tapi kalau kalian kesana langsung pasti kalian nemu. Terus juga snack dan cemilan wajib. Jadi Jepang itu kan cemilannya tuh lucu dan enak banget nih. Cuman kadang kalian bingung gak sih, banyak banget toko yang jual, tapi di mana sih yang better buat kalian beli oleh-oleh? Nah, ada Donki. Pasti kalian udah familiar banget kan. Toko ini tuh banyak banget yang 24 jam si brand-brandnya. Maksudnya tuh si cabang-cabangnya. Snacknya tuh banyak banget, dari bukirasa, unikit, ken, mochi, biskuit, sampai teh Jepang, semua ada, ramen. Itu satu toko udah lengkap banget. Cuma memang kalian cek-cek nanti perbandingan harganya ya, sama Okashino Machioka. Khusus jualan snack kalau ini. Banyak barang yang gak ada di minimarket biasa. Dan harga lebih murah, apalagi kalau kalian belinya dalam jumlah yang banyak. Jadi ada beberapa toko, nanti kalian tinggal cek-cek aja harganya. Terus ada Depachika, ada basement food court dan department store kayak Isetan atau Daimaru.
Banyak desain cantik, makanan siap saji berkualitas tinggi. Kalau kalian pengen ngerasain kue-kue Jepang otentik, wajib banget kalian kesini. Jadi ketiga toko itu tuh juga kemarin sempat aku datengin, beberapa memang jualan snack, mungkin ada yang sama. Jadi kalau memang pas kalian ada waktu, kalian coba cek-cek aja harganya yang mana yang paling murah. Cuman untuk aku, kalau kalian pengen lebih simple, gak ada waktu lagi misalnya untuk perbandingan harga, kalian bisa ke Donki karena itu tuh lengkap banget. Cuman harga kadang di luar itu lebih murah daripada di Donki. Cuman itu depend on kalian ya, depend on waktu, dan mungkin kalau kalian bisa ada waktu, kalian bisa cek-cek harganya yang murah dan yang lengkap. Cuman untuk saat ini yang paling lengkap itu memang cuman ada di Donki. Cuman kalau kalian pengen yang murah dan nggak ada snack yang spesifik yang pengen kalian cari, coba aja kalian ke dua toko yang tadi aku info. Selanjutnya ada department store dan sepatu. Kalian suka banget pasti kalau ke Jepang itu beli sepatu. Nah, kalau mau belanja lebih elegan, langsung aja ke Takashimaya Isetan Mitsukoshi. Nah, departemen store mewah dengan penuh branded skincare yang high-end dan display yang super rapi dan classy. Meski cuma window shopping, ini juga pengalaman yang asik banget nih buat kalian. Terus misalnya kalian pengen beli sepatu, jujur ini tuh toko andalan aku kalau aku ke Jepang. Namanya ABC Mart dan ABC Grand Stage. Jadi ini tuh tempatnya di sneaker global kayak Nike, New Balance, Converse, itu semua ada. Sering ada koleksi edisi Jepang yang unik dan lebih murah dari luar negeri. Grand Stage juga punya edisi-edisi khusus buat sneakers yang kalian pengen. Jujur aku sempat beli juga beberapa sneakers di sana dan itu tuh jujur murah banget. Bisa sampai kayak sempat aku beli Fila itu di sana cuma sekitar 5.000 yen aja. Itu sepatu Fila yang mungkin kalau di Indonesia bisa 1 juta atau mungkin 1 juta lebih. Nah di sana cuma 500.000. Coba kalian bayangin. Makanya kalau kalian ke Jepang langsung aja ke ABC Mart atau yang tadi aku sebut ya. Oke, sebelum kita tutup untuk video kali ini, tips penting dan terakhir yang harus kalian manfaatkan baik-baik ya Besti. Jadi belanja di atas 5.000 yen di toko berlabel tax free, kalian bisa hemat 8-10%. Tinggal tunjukin paspor waktu bayar dan mereka akan bantu prosesnya langsung. Kadang ada kasir khusus untuk turis, jadi perhatikan jadi kayak sign yang ada di toko ya. Oke, itu dia versi lengkap toko-toko belanja favorit di Jepang bareng aku, Cindy. Mau belanja hemat, lucu, sampai fancy, semua ada di Jepang. Nah, kalau misalnya kalian punya rekomendasi toko atau tempat belanja favorit kalian lainnya, langsung dong tulis di kolom komentar biar kita bisa sharing bareng-bareng sama bestie-bestie yang lain. Oke, sekian informasi dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi update dari aku. Happy shopping! Bye, bestie!